Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas satu kisah seorang nabi. Siapakah beliau? Nah, setelah kemarin teman-teman menyimak kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan pada kali ini kita akan sama-sama mengetahui dan mempelajari serta menggali informasi mengenai salah satu seorang nabi. Siapakah beliau? Oke. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini yaitu adalah kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, nanti silahkan teman-teman simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Miss Putri dan video yang berkaitan dengan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pertemuan kita hari ini yang berkaitan dengan kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu yang pertama, teman-teman harus mengetahui kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan benar. Yang kedua, teman-teman harus mampu menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mampu menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan benar. Nah, itu ketiga tujuan yang harus teman-teman capai dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ketiga tujuan ini dapat kita capai dengan baik. Inilah kota Madian, tampak di hadapan kita. Sepertinya tuanku Syuaib dan orang-orang yang lebih dulu beriman kepadanya telah sampai ke negeri ini. Apakah telah sampai ke orang-orang Madian berita tentang negeri kita yang gempa bumi? Katakan saja, apakah mereka telah mengambil pelajaran bahwa gempa itu akan menimpa orang-orang yang ingkar terhadap Tuhannya? Sungguh kasihan engkau, wahai ayahku. Sudah bertahun-tahun engkau mengajak manusia kepada kebenaran dan beribadah kepada Allah. Aku berharap agar orang-orang negeri ini kelak lebih baik dari orang-orang sebelum mereka yang saling memusuhi dan suka mengambil hak orang lain. Ada apa denganmu ini? Bicaralah dengan dirimu sendiri. Kita ini lebih dulu, tanya saja orang tua kita. Tuanku Syuaib, sepertinya saya melihat di sana bersama orang-orang. Saya ingin membeli 1 kilo gandum, Pak. Baiklah. Ini Tuan, gandum yang Anda pesan. Ini gandum yang paling bagus. Silahkan diambil. Sepertinya gandum ini tidak sesuai dengan timbangan 1 kilo. Sudahlah. Ini sudah sesuai dengan uang yang Bapak berikan pada saya. Selamat datang, selamat datang. Ya, selamat datang. Barang apa yang kamu bawa hari ini? Pakaian-pakaian yang bagus yang terbuat dari kain yang bagus. Ya, kain yang sangat bagus. Aku akan mengukur dan menentukan harganya. Kalau begitu aku ke dalam dulu.
Sepertinya bungkusan kain yang tadi lebih besar. Ini yang membuat kamu datang kemari? Atau kamu mau menipuku? Tidak, aku tidak mau menipumu, tapi... Ambillah harga kain ini dan pergi dari sini. Ayo cepat. Pergi, ayo pergi. Apa kau mencari minyak goreng atau madu? Bukan ini juga bukan itu. Ataupun bukan minyak goreng dan juga bukan madu. Bukan sama sekali bukan. Aku datang untuk mengembalikan madu kamu ini. Madu ini sudah rusak dan jelek. Hei, dengar orang-orang. Orang ini bilang bahwa barangku sudah rusak, tidak bagus. Sementara aku adalah penjual paling besar di kota ini. Sudahlah, sekarang kalian pergi saja dari sini. Aku tidak akan mengembalikan apapun dari kalian semua. Ayo, silahkan pergi. Semoga pisau mengiris ulu hatimu, lalu barang-barang kamu tumpah ke bumi dan kamu tidak mendapat untung. Atau akan datang serbuan orang. Baru kau kembalikan harga dan madu ini. Lihat saja nanti. Sebaiknya kau gembalakan domba kecilmu di negerinya Su'aib, hai anakku. Iya, Bu. Setiap kali aku keluar dengannya dan meninggalkan negeri kita, aku langsung menuju negerinya Su'aib. Lihatlah domba-domba itu, Bu. Tampak bahagia dan tenang. Ya, beratnya juga bertambah. Tidak kurus seperti sebelumnya, karena kau pengembala yang baik, anakku. Apakah Ibu percaya kalau ada serigala yang masuk ke negeri Su'aib dan berlalu di depan domba-domba itu, ia tidak akan mengganggunya atau memakannya? Ini adalah negeri yang penuh barokah, anakku. Penuh barokah. Sekarang kita harus mencari wol dan memintanya menjadi celana dan baju. Kita juga mencari gandum untuk membuat roti. Kalau begitu, mari kita ke pasar. Mari. Kami ingin beli 2 kilo gandum, Pak. Kamu punya berapa keping uang perak? Kami punya 2 keping uang perak. Baiklah. Ini 2 kilo gandum. Berikan uangnya. Ayo. Tapi kamu belum menimbang gandum ini, kan? Apa? Apa kamu tidak melihat gandum yang jatuh dari wadahmu itu? Itu lebih dari 1 kilogram. Celakalah kamu, hai penipu. Tidakkah kau mendengar ajaran Nabi Su'aib? Tidak. Pergilah sana dengan ajaran-ajaran Su'aibmu itu. Bukankah dia adalah bapakmu? Su'aib selalu saja berusaha untuk merugikan kita. Untuk meratakan semua timbangan. Kamu belum membeli gandum? Saya juga belum membeli kain. Kami sama sekali tidak akan membeli dari orang kafir itu lagi, sekalipun kami harus hidup tanpa pakaian dan makanan. Selamat datang, wahai anak-anak muda. Bukankah kalian ini anak-anak Su'aib? Iya, betul. Ambillah kain wol ini. Kain ini terbuat dari bulu domba yang digembalakan di negeri kalian. Negeri yang penuh barokah, di mana serigala dan domba bisa hidup bersamaan. Ambillah kain wol ini. Terima kasih, wahai ibu yang baik. Kami memang sangat membutuhkan kain ini. Terima kasih.
ayah kami pasti akan membalas budi baikmu. Hai orang-orang, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil. Dan dengarlah apa yang diucapkan Syuaib pada kalian. Tuhanmu menyuruh untuk bersikap jujur dan amanah, serta saling membantu sesama kalian. Ayo silakan, siapa lagi yang mau beli? Di sini tersedia minyak goreng, madu, susu, dan gandum. Ayo silakan, silakan, mari kemari, ayo beli. Di sini tersedia minyak goreng. Ayo, ada susu, madu, dan gandum. Silakan, mari kemari. Wahai ayahku, sesungguhnya masyarakat saling curang sesama mereka, sedangkan engkau sudah lelah karena selalu menasihatinya, tapi hanya sedikit yang beriman. Aku khawatir, ayah, Allah akan menyiksa mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Apa urusan kita dengan Syuaib? Apa yang dia inginkan dari kita? Apakah ia telah menjadi tukang nasihat terhadap harta-harta kita? Apa yang dia inginkan sebenarnya? Sedangkan kita melakukan jual beli sesuai dengan keinginan kita. Ya, seperti orang-orang tua kita dahulu. Dan kalau orang-orang tidak mau, silakan mencari penjual lainnya. Celakalah aku, rusak semua barangku. Aku timbun gandumku bertahun-tahun agar aku dapat menjual dengan mahal, tapi kini telah penuh dengan jamur. Celaka, apa yang harus aku perbuat? Andai saja dulu aku ikut nasihat Syuaib dan mensedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, ini tidak akan terjadi. Hei, jadi sekarang kau percaya pada Syuaib? Kalau aku, tidak akan berkurang hartaku selagi aku memiliki kepingan emas ini, minyak goreng, gandum, juga madu yang jumlahnya bertong-tong. Allah telah memberkati tanah dan harta Syuaib karena dia selalu bersedekah buat orang-orang fakir dan tidak menimbun bahan pangan. Begitu. Kalau begitu, pergilah, ikutilah Syuaib. Ayo pergi. Hasil panen kami habis dimakan oleh hama. Kecuali tanamannya yang di kebunnya Syuaib. Ini adalah balasan bagi orang yang gemar makan harta saudaranya. Biarkan orang-orang kafir itu. Bukankah air saja sudah cukup untuk mengisi perutnya? Panas hari ini bukan hanya mengeringkan tenggorokan, tapi juga melelahkan badan. Jangan khawatir, kita sangat banyak mempunyai persediaan sumber air. Semoga orang kafir datang mengemis ke kita. Kamu betul, biarkan mereka datang sendiri kemari. Karena kita tidak bisa membawakan air buat mereka, atau keluar dari batasan tanah kita untuk membagi-bagikan air buatnya. Orang-orang kampung itu kini telah menderita. Lalu apakah kita penyebab penderitaannya? Biarlah mereka sadar dulu terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat. Tidakkah kau dengar ucapan orang tua kita bahwa panas ini adalah azab dari Allah untuk penduduk kampung itu? Semoga Allah menyelamatkan orang-orang beriman di antara mereka.
Mari kita pergi ke negeri Su'aib dan memenuhi ember-ember kita dengan air. Apakah Su'aib melarang kita mengambil air dari tanahnya? Bagaimana? Itu mereka datang dengan membawa tempat untuk membawa air dari negeri Su'aib. Lihatlah. Aku yakin mata air itu ada di sini. Aku juga. Tapi sekarang sudah hilang. Mungkin sudah ditelan bumi. Kalau begitu milik Su'aib juga demikian. Air. Dari mana kita akan mendapatkan air sekarang? Tidak adakah sumber mata air yang lain lagi? Rasa haus telah membuat kita sakit. Lihatlah. Awan mulai menggelap. Pasti akan segera turun hujan. Mari kita keluar menanti turunnya hujan. Hujan ini akan sangat deras. Iya, pasti akan cukup untuk orang banyak. Kita tidak butuh lagi dengan Su'aib. Ayo, kita sekarang ambil wadah-wadah kita. Ayo, ambil wadah-wadah kalian. Kita menanti turunnya hujan. Lihatlah, hujan akan turun. Sebentar lagi, kita akan memilikinya. ya, hujan akan turun. Tapi hujan ini panas sekali. Airnya panas. Dia seperti lahar. Hujan debu yang sangat hitam pekat. Bagaimana sih? Aduh, panas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Su'aib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muhammad di akhir zaman, datanglah beribu mukjizat. Al-Quran kisah lampau dan akan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu
dari video pembelajaran tentang kisah Nabi Syuaib yang telah teman-teman tonton sebelumnya, mari kita ambil kesimpulan apa yang sudah teman-teman lihat dalam video tersebut. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Nabi Syuaib alaihissalam Allah utus untuk berdakwah kepada kaum, yaitu kaum Madyan, di mana penduduk Madyan ini merupakan warga yang tidak beriman. Mereka selalu berbuat curang, berbuat licik, dan selalu tidak jujur. Apa perbuatan curang yang mereka lakukan? Yaitu mereka gemar sekali mengurangi takaran timbangan. Kemudian, selain mereka berbuat curang, mereka juga tidak menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah yang diberi nama Aikah atau hutan. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam karena sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaum Madyan beriman kepada Allah, Nabi Syuaib melakukan hal tersebut. Namun reaksi dari kaum Madyan adalah mereka menolak dengan keras ajakan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu karena kedurhakaan dari kaum Madyan, Allah akhirnya menurunkan azab berupa udara yang sangat panas. Kemudian muncullah awan hitam, di mana mereka berharap bahwa awan hitam itu berisi air hujan, tapi akan tetapi awan hitam tersebut malah mengeluarkan angin yang sangat kencang disertai dengan petir, kilat, dan guntur yang saling menyambar. Akhirnya mereka pun binasa dan tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, dan bagaimana dengan kaum Nabi Syuaib yang beriman? Sebelum Allah menurunkan azab, ternyata Allah sudah memperingatkan Nabi Syuaib terlebih dahulu beserta umatnya yang beriman untuk meninggalkan negeri Madyan. Nah, akhirnya kaum Nabi Syuaib dan Nabi Syuaib sendiri selamat dari azab yang Allah timpakan untuk penduduk negeri Madyan. Nah, itu kesimpulan dari video yang sudah teman-teman simak berkaitan dengan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap meneladani kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam tersebut banyak hal yang bisa kita ambil contoh yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antara yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Nah, kita harus selalu melaksanakan perintah Allah sebagaimana Nabi Syuaib melaksanakan amanah dari Allah yaitu berdakwah kepada kaum Madyan. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak muslim melaksanakan perintah Allah? Apa perintah Allah itu? Salah satunya yaitu adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu, taat kepada ayah dan ibu, ramah kepada orang lain, serta membantu teman yang membutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita senantiasa harus mengingatkan teman agar selalu berbuat baik. Nah, seperti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini selalu mengingatkan kaum Madyan agar tidak curang dalam berjual beli. Nah, lantas kita sebagai anak muslim bagaimana caranya mengingatkan teman kita agar selalu berbuat baik? Nah, salah satunya misalnya dengan jika teman kita ada yang melakukan kesalahan, maka katakan bahwa itu adalah salah dan teman-teman harus memberikan nasihat supaya tidak mengulanginya kembali. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bersemangat dan tidak putus asa. Nah, seperti Nabi Syuaib, dia selalu bersemangat dan tidak berputus asa ketika berdakwah kepada kaum Madyan, walaupun kaum Madyan menolak dan menentang ajakan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Lantas sebagai anak muslim bagaimana cara kita bersemangat dan tidak putus asa? Caranya yaitu kita selalu menanamkan rasa semangat di dalam diri kita dan kita tidak boleh menyerah atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, terutama misalnya ketika kita belajar,
maka teman-teman harus terus bersemangat dan tidak boleh malas. Walaupun ada beberapa misalnya pelajaran yang masih belum teman-teman pahami. Nah, teman-teman harus semangat menggali pemahaman yang sudah teman-teman pelajari. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita pada hari ini dan pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.